Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dosen yang saya hormati serta teman-teman mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 yang saya hormati pula. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan memodifikasi rencana pembelajaran sebagai bagian dari tugas ujian tengah semester pada mata kuliah PPDP. Ya, di sini saya menampilkan salah satu modul ajar yang dibagikan oleh Bapak dosen beberapa hari yang lalu untuk kemudian saya review dan lakukan modifikasi. Namun sebelum kita lihat bagian apa yang saya modifikasi, saya mau perlihatkan dulu rencana modifikasinya. Ya, ini adalah hasil dari diskusi kami di dalam kelompok 2 mengenai modul ajar yang dibuat oleh Ibu Uliana Tala dari SMP 19 Kendari. Ya, dari modul ajar ini berdasarkan hasil diskusi kami menyimpulkan beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu yang pertama, perlu dibuatkan bagian-bagian khusus berupa informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Nah, jadi di dalam modul ajar yang dibuat ini belum tampak ada bagian-bagian tersebut gitu. Walaupun kontennya sudah ada, namun tidak terlihat gitu ya, bagian mana yang informasi umum, bagian mana yang komponen inti, dan berikutnya. Padahal di eksplorasi konsep mata kuliah PPDP ini dijelaskan bahwa salah satu kriteria dari RPP itu sendiri atau modul ajar itu sendiri adalah koheren. Ya, di situ koheren artinya ada bagian-bagian yang saling terkait satu sama lain menjadi satu kesatuan gitu. Jadi maksud saya ingin membuat bagian-bagian itu untuk memenuhi kriteria tersebut gitu. Ya, jadi selain itu alasan lain adalah bahwa pembagian ini perlu gitu agar dalam pelaksanaan rencana pembelajarannya dapat lebih terstruktur. Kemudian ada hal-hal yang tidak tercantum juga yang cukup penting di situ. Misalnya ada target peserta didik, di sini nggak ada. Di sini tidak tercantum target peserta didik, ya artinya rencana pembelajaran ini nanti ditujukan oleh peserta didik yang seperti apa gitu. Apakah peserta didik yang umum atau peserta didik yang mungkin berkebutuhan khusus, atau mungkin saja peserta didik yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya kita lihat dari gaya belajarnya atau yang lainnya. Lalu yang berikut, saya ingin menambahkan informasi pemahaman bermakna. Jadi di dalam modul ajar ini bisa dilihat tidak tercantum namanya pemahaman bermakna. Padahal itu sangat penting ya, sangat penting karena itu akan nanti membantu kita sebagai guru dalam menyampaikan manfaat nyata yang akan didapatkan oleh peserta didik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hal yang perlu diperbaiki, saya ingin menghapus aja muatan capaian pembelajaran yang dibuat pada modul ajar. Jadi di modul ajar ini termuat kembali capaian pembelajaran. Menurut saya ini tidak perlu karena kita sudah mempunyai perangkat khusus ya. Kita sudah punya perangkat khusus yang lain yang berupa capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Jadi di situ udah lengkap capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Sedangkan pada modul ajar saya pikir tidak perlu lagi mencantumkan capaian pembelajaran, namun nanti cukup tujuan aja. Nanti cukup tujuan pembelajaran aja. Tuh. Kemudian yang berikutnya adalah langkah-langkah pembelajaran menjadi lebih spesifik, berfokus pada tindakan yang akan dilakukan oleh guru. Nah, kalau kita lihat langkah-langkah pembelajaran di sini di modul ajar ini tercampur gitu ya, tercampur antara kegiatan yang dilakukan oleh guru dengan siswa. Contoh kita lihat aja yang ini, misalnya guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa, lalu siswa melakukan doa bersama. Berikutnya juga nih, guru memberikan informasi tentang pembelajaran, lalu siswa menerima informasi. Menurut saya ini nggak perlu gitu. Menurut saya nggak perlu, cukup cantumkan saja langkah-langkah yang menjadi langkah guru gitu. Nanti kan langkah siswanya otomatis ngikut gitu ya. Apa yang akan diperintahkan oleh guru maka akan dilaksanakan oleh siswa. Jadi secara langsung sebenarnya
terlaksana gitu, tidak perlu dicantumkan apa yang dilakukan siswa. Apalagi modul ajar ini sebenarnya adalah skenario kita gitu kan, skenario seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi langkah yang dicantumkan harusnya adalah langkah guru gitu. Oke, itu yang ketiga. Lalu yang berikutnya adalah merevisi langkah-langkah pembelajaran dengan mengintegrasikan perilaku yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini di modul ajar yang ini, nah dicantumkan profil pelajar Pancasila, ada beriman dan bertakwa, berkepentingan global dan seterusnya. Namun pada langkah-langkah pembelajarannya tidak tercantum gitu. Bisa kita baca nanti di kegiatan-kegiatan pembelajaran ini tidak tercantum nih. Di kegiatan apa yang mencerminkan profil pelajar Pancasila beriman misalnya, di kegiatan yang mana yang mencerminkan gotong royong, di kegiatan mana yang mencerminkan berpikir kritis dan lain sebagainya, itu tidak tercantum di sini. Maka saya ingin merevisi langkah-langkah tersebut. Langkah-langkah pembelajaran itu mengaitkannya dengan profil pelajar Pancasila yang dimaksud gitu. Lalu yang berikut adalah menambahkan media pembelajaran berbasis IT. Nah, jadi saya ingin menerapkan penggunaan teknologi di dalam pembelajaran itu gitu. Jadi apalagi pembelajaran berbasis IT sepertinya akan lebih menarik untuk peserta didik zaman sekarang gitu ya. Jadi saya kira cukup membantu gitu. Nanti saya akan coba memasukkan penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran. Ini mendukung juga tentang pembelajaran bauran ya. Jadi kita bisa mengintegrasikan pembelajaran offline maupun online, yang kemudian nanti mungkin bisa kita kenal dengan namanya blended learning gitu. Ya, kemudian berikutnya saya ingin menambahkan langkah-langkah pembelajaran yang mengarah pada strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi di dalam langkah-langkah pembelajaran ini tidak terlihat adanya strategi diferensiasi di situ. Padahal di dalam kurikulum Merdeka seharusnya menuntut kita untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nah, keberpihakan peserta didik tersebut dapat kita ciptakan dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Lalu yang berikut saya ingin menambahkan pertanyaan refleksi baik guru maupun siswa. Jadi di dalam ini kalau kita lihat nih sudah bagian akhir dari rencana pembelajaran, tidak ada refleksi ya, tidak ada pertanyaan refleksi baik guru maupun untuk peserta didik. Padahal refleksi ini menjadi bagian yang sangat penting ya, harus ada dalam rencana pembelajaran, karena dari refleksi ini nanti kita akan gunakan datanya untuk memperbaiki rencana-rencana pembelajaran berikutnya. Jadi itu adalah beberapa poin-poin yang perlu atau ingin saya perbaiki terkait modul ajar yang dibagikan oleh Bapak dosen. Untuk berikutnya kita akan melihat secara jelas, secara detail bagian yang sudah saya revisi berdasarkan rencana ini. Berikutnya mari kita lihat perubahan apa yang saya lakukan pada modifikasi rencana pembelajaran. Ya, di bagian sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa dalam perbaikan pertamanya saya ingin menambahkan bagian-bagian berupa informasi umum, komponen inti gitu ya, dan lampiran. Namun pada modul ajar kali ini saya tidak menyertakan lampiran karena saya berfokus pada rencana pembelajarannya aja dulu. Oke, coba mari kita lihat. Nah, di sini di modul ajar yang kita review tidak terdapat bagian-bagian informasi umum dan komponen inti. Ya, bisa dilihat. Nih, jadi di bagian yang saya modifikasi adalah saya membagi-bagi gitu ya beberapa komponen ke dalam kelompok informasi umum. Ada identitas, kemudian kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, kemudian target peserta didik, model pembelajaran, serta metode pembelajaran. Nah, kemudian setelah itu, setelah informasi umum, saya membuat komponen inti. Nah, di komponen inti ini nanti termuat tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kemudian kegiatan pembelajaran, lalu
asesmen lalu refleksi. Nah, ini ya. Oke, itu yang perubahan pertama. Jadi yang di sini tidak ada pembagian khusus ya, komponen inti dan informasi umum. Di sini saya modifikasi membagi menjadi beberapa bagian gitu ya. Seharusnya nanti ada bagian lampiran, cuman di modul ini saya tidak cantumkan. Oke, itu yang pertama. Lalu kita lihat satu persatu, mulai dari identitas modul. Oke, ini saya pikir hanya perubahan minor aja, yang jadi identitas, jadi saya tulis identitas modul gitu ya. Kemudian nama penyusun, NIP, nama institusi, fase, kelas, ya saya kira nggak ada masalah di sini. Kemudian perubahan berikutnya adalah saya menghapus ini, capaian pembelajaran ini. Jadi seperti pada bagian sebelumnya saya jelaskan bahwa capaian pembelajaran tidak perlu lagi kita cantumkan di modul ajar ya, karena kita sudah punya perangkat khusus terkait itu gitu ya. Jadi nanti di modul ajar cukup kita cantumkan tujuan pembelajaran aja. Jadi pada bagian ini saya tidak mencantumkan capaian pembelajaran di sini. Oke. Lalu berikutnya gambaran umum modul. Nah, jadi di sini saya sudah buatkan bagian-bagian yang khusus saja gitu ya. Yang pertama profil pelajar Pancasila yang ini. Nah, di sini ada 6, tapi di sini yang muncul cuma 5. Kenapa begitu? Karena saya berusaha memunculkan profil pelajar Pancasila ini di dalam kegiatan pembelajaran, namun rupanya saya hanya berhasil memunculkan 5 hal ini aja. Mungkin keterbatasan saya memahami profil-profil ini secara konkretnya. Mudah-mudahan nanti bisa disempurnakan lagi. Lalu sarana dan prasarana. Nah, di sini sebenarnya muncul sarana dan prasarana, media, alat dan bahan, namun dimasukkan ke kegiatan pembelajaran. Jadi menurut saya media dan alat ini nanti harusnya munculnya di informasi umum aja. Karena di kegiatan pembelajaran harusnya kita fokus pada kegiatan belajar aja gitu ya, mulai dari pendahuluan, inti dan penutupnya. Jadi yang ini, informasi ini kita masukkan ke bagian informasi umum di bagian sarana dan prasarana ya. Jadi ada LKPD, instrumen tes pemahaman awal, ini berguna untuk asesmen awal. Lalu nanti instrumen kuis ini untuk asesmen formatif setelah pembelajaran. Kemudian instrumen refleksi peserta didik untuk merefleksi peserta didik merefleksi diri gitu ya. Kemudian buku dan alat tulis, internet dan smartphone. Nah, ini adalah menggunakan media teknologi informasi seperti yang saya sampaikan di bagian sebelumnya. Kemudian ruang pembelajaran memadai. Oke, nggak ada masalah di sini. Kemudian, nah ini seperti sebelumnya saya katakan tidak ada informasi target peserta didik, maka saya tambahkan target peserta didik. Ya, dalam hal ini adalah peserta didik yang reguler. Kemudian model pembelajaran ya ada, yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Kemudian metode pembelajaran digunakan diskusi, tanya jawab, presentasi. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian komponen inti. Nah, komponen inti di sini ada kegiatan pembelajaran. Oke, bagian pertama tujuan pembelajaran sama ya. Tujuan pembelajaran diharapkan dapat melakukan operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Oke. Lalu menggunakan sifat komutatif dan asosiatif pada penjumlahan. Ini saya kurang tahu kenapa muncul tujuan pembelajaran bilangan desimal dan pecahan, padahal awalnya dibilang materinya adalah bilangan bulat. Jadi saya coba perbaiki, mungkin ini kesalahan. Jadi saya tidak cantumkan tujuan yang kedua. Jadi saya cantumkan tujuan pembelajaran yang pertama sama ketiga aja di modul ajar yang sudah dimodifikasi ini. Oke, berikutnya menambahkan pemahaman bermakna. Nah, ini sekali lagi di modul ini tidak muncul. Di modul ini tidak muncul yang pemahaman bermakna. Ya, jadi di sini saya munculkan di bagian modifikasi modul ajar yang dimodifikasi, saya munculkan pemahaman bermakna. Jadi pemahaman bermakna itu adalah kebermanfaatan ya, kebermanfaatan materi yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya ini operasi hitung bulan bulat, maka saya katakan peserta didik nanti dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan operasi bilangan bulat. Misalnya menghitung kekurangan uang ketika belanja makanan yang harganya lebih mahal dari uang yang mereka miliki gitu ya. Oke, berikutnya pertanyaan pemantik. Nah, di sini juga sudah muncul pertanyaan pemantik, namun nah sekali lagi saya
saya coba revisi gitu ya. Saya coba revisi pertanyaan pemantiknya. Gimana ya? Lebih kontekstual dan lebih memancing, lebih men-trigger peserta didik untuk mau belajar gitu ya, untuk mau mempelajari materi ini gitu. Jadi tapi konteksnya masih sama ya. Kalau ini menggunakan cerita di kantin, saya juga membuatnya menggunakan cerita di kantin juga. Hanya mungkin redaksinya menurut saya yang saya buat lebih men-trigger peserta didik untuk mau belajar. Oke, berikutnya kita masuk ke kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran. Nah, karena ini menggunakan PBL, maka kita nanti menggunakan sintaks PBL. Oke, kita lihat dulu yang bagian pendahuluan. Pendahuluan di sini ya saya pikir sama aja ya, grup pendahuluan, cuman beberapa hal saya tambahkan. Ya, seperti sebelumnya, bagian sebelumnya saya katakan bahwa langkah-langkah yang dilaksanakan oleh siswa atau yang dilakukan siswa itu saya hapus ya. Jadi di sini tersisa adalah langkah-langkah yang dilakukan guru. Jadi yang ini nggak saya pakai lagi, kemudian yang ini juga saya nggak pakai lagi ya, ini juga nggak. Jadi semua yang terlihat tentang siswa, langkah-langkah aktivitas siswa saya hapus. Saya hanya fokus pada langkah-langkah yang dilakukan oleh guru. Tuh. Oke, yang pertama, guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa. Ini guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Nah, ini yang saya maksud pada bagian awal sebelumnya, bahwa seharusnya ada langkah pembelajaran yang memunculkan karakter profil peserta didik itu, ya. Profil pelajar Pancasila maksudnya. Ya, meskipun walaupun gak dicantumkan ya tetap mencerminkan itu, namun kan kita lebih baik mencantumkan gitu bahwa langkah ini adalah terkait dengan profil pelajar Pancasila yang dimaksud gitu ya. Misalnya guru meminta seorang peserta didik untuk memimpin doa. Nah, ketika berdoa maka profil pelajar Pancasila yang muncul di situ adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian langkah kedua sama ya, mempersiapkan secara fisik dan psikis. Lalu berikutnya memberi informasi tentang pelajaran yang dilaksanakan, kemudian memberikan informasi tentang tujuan. Nah, ini penting. Di sini juga sudah muncul tujuan, tapi di sini tidak muncul pertanyaan pemantik. Ya, di sini tidak muncul guru memberikan pertanyaan pemantik. Jadi saya tambahkan guru menyampaikan pertanyaan pemantik lalu menyampaikan juga pemahaman bermakna yang sebelumnya tidak ada di modul yang ini. Lalu, nah ini juga langkah yang nggak ada, guru memberikan tes pemahaman awal tentang operasi bilangan asli. Jadi nanti ini adalah untuk kebutuhan pengelompokan. Untuk pengelompokan itu kemudian kita gunakan untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekali lagi di modul ini, modul yang kita review tidak muncul kegiatan atau strategi pembelajaran berdiferensiasi di situ. Jadi saya tambahkan di sini, saya akan membuat tes pemahaman awal. Oke, lalu kita masuk ke kegiatan inti. Ini sedikit berbeda ya. Disebut langkah 1 klarifikasi masalah. Padahal yang harusnya itu adalah sintaks dari problem based learning. Langkah pertama adalah orientasi pada masalah. Orientasi pada masalah berarti menyampaikan masalah yang akan dipecahkan, tentu saja masalah yang kontekstual. Sedangkan di sini tidak memunculkan masalah yang kontekstual di sini. Di langkah pertama hanya guru menjelaskan materi terkait penjumlahan bilangan bulat. Padahal harusnya kalau menggunakan model pembelajaran PBL, maka hal pertama lakukan adalah ini, mengorientasikan peserta didik terhadap masalah yang kontekstual. Tuh. Ya, selanjutnya kita lihat langkah kedua, yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ini, saya juga melakukan beberapa revisi pada langkah ini ya. Di modul ajar yang kita review mengatakan bahwa guru mengarahkan peserta didik untuk membagi kelompok menjadi 4-5 kelompok, namun di sini tidak terlihat pertimbangan pembagian kelompoknya. Sedangkan yang saya revisi adalah membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, ada pertimbangannya, yaitu berdasarkan kesiapan belajar. Dari mana tahu kesiapan belajar? Dari dari tes pemahaman awal yang saya kasih di kegiatan pendahuluan tadi. Jadi berdasarkan kesiapan ini kita nanti bagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok mahir gitu ya, ada kelompok sedang, ada kelompok yang kurang. Oke, kemudian meminta mereka untuk
Oh bentar, guru membagikan LKPD. Oke. Ya, saya kira ini juga revisi minor aja. Membagikan LKPD, kemudian lalu guru meminta peserta didik untuk mendiskusikan masalah yang disajikan. Nah, sama ya, ini juga mendiskusikan. Nah, di dalam diskusi inilah muncul nanti profil pelajar Pancasila itu, ya, dimana pada kegiatan diskusi nanti ada membutuhkan kemampuan atau muncul sifat atau sikap benar kritis, kreatif, dan ada gotong royong juga di sana. Kemudian langkah berikutnya adalah membimbing penyelidikan. Nah, di sini mampu penyelidikan. Guru membimbing siswa dalam menyelesaikan LK baik secara individu maupun kelompok. Oke, tidak ada yang salah, cuman saya ingin menambahkan atau memunculkan ada strategi berdiferensiasi di sana gitu. Jadi di dalam pembimbingan, ya, guru membimbing peserta didik dalam menyelesaikan LKPD baik secara individu maupun kelompok. Jadi dalam bimbingan ini saya tambahkan guru memberi perhatian lebih kepada kelompok yang kurang, ya. Jadi kita berikan perhatian lebih kepada kelompok yang kurang, kemudian memfasilitasi yang menengah juga, ya, tapi dengan kapasitas yang lebih sedikit. Kemudian yang berikutnya, kelompok yang mahir diberikan penguatan tentang permasalahan yang lebih kompleks. Jadi di sini kelihatan adanya strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita memperlakukan setiap kelompok berbeda sesuai dengan kebutuhannya gitu. Itu langkah 3. Kemudian langkah 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Oke, di sini guru meminta siswa untuk mempersiapkan presentasi. Oke, ini siswa mempersiapkan diri. Sekali lagi, langkah-langkah yang dilakukan siswa saya hapus, ya. Jadi yang di sini tersisa hanya langkah-langkah yang dilakukan oleh guru aja. Ya, jadi mengembangkan dan menyajikan hasil karya, guru mengarahkan salah satu kelompok untuk melakukan presentasi hasil diskusi kelompok di depan. Dan langkah berikutlah langkah kelima, yaitu analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Jadi guru meminta peserta didik dan dari kelompok lain gitu, ya, untuk menanggapi presentasi kelompok penampil. Jadi tanggapannya dapat berupa pertanyaan maupun kritik dan saran. Nah, jadi di sini di dalam kegiatan ini tentu profil pelajar Pancasila yang muncul adalah bernalar kritis di situ. Kemudian guru mengarahkan peserta didik untuk merangkum prosedur penyelesaian. Yang ini, ya, guru ini sama aja. Oke, lalu berikutnya pada bagian penutup, ya. Jadi pada bagian penutup ini saya buat khusus lagi bagian penutup, sementara di modul ini penutupnya langsung, ya, di bagian akhir dari PBL itu langsung bagian penutup. Saya buat bagian khusus lagi, yaitu penutup. Jadi bagian pertama, guru meminta peserta didik untuk menyimpulkan tentang apa yang dipelajari. Nah, ini tentu saja mandiri. Jadi nanti profil pelajar Pancasila yang muncul di situ adalah mandiri, ya, artinya bisa menyimpulkan sendiri apa yang dipelajari. Lalu yang berikutnya, guru memberikan asesmen formatif. Nah, di sini nggak muncul. Oh, muncul, ya, ini guru melakukan post test. Oke, nggak apa-apa. Jadi saya membahasakan dengan menggunakan asesmen formatif, ya, berupa kuis terhadap materi yang dipelajari. Lalu yang berikut, guru mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi. Nah, di sini nggak muncul. Di dalam kegiatan penutup di modul ajar yang kita review tidak muncul adanya kegiatan refleksi baik guru maupun peserta didik. Lalu setelah itu selebihnya sama, ya, menyampaikan materi yang akan dipelajari berikutnya, lalu menutup dengan salam penutup. Oke, kemudian asesmen atau penilaian di sini, ya, tes tertulis atau essay test. Ya, saya gunakan asesmen yang saya pakai dalam kegiatan pembelajaran yang sudah saya buat aja. Jadi di situ ada asesmen diagnostik sama asesmen formatif. Aja asesmen diagnostiknya ada tes pemahaman awal, kemudian asesmen formatif berupa LKPD, instrumen kuis dengan refleksi pembelajaran. Jadi pilihannya nanti refleksi pembelajaran bisa dibuatkan dalam bentuk instrumen tes tertulis aja. Oke, kemudian, nah, di sini di modul ajar yang kita review tidak ada refleksi. Jadi saya munculkan di sini refleksi. Misalnya kalau untuk refleksi peserta didik, pengetahuan apa yang diperoleh pada pelajaran hari ini, apa yang menyenangkan pada pelajaran hari ini, lalu apa yang tidak menyenangkan. Oke, baru berikutnya adalah tanda tangan prasekolah dan guru mata pelajaran. Oke, jadi itu, ya. Jadi terlihat apa yang saya modifikasi dari modul ajar yang diberikan oleh Bapak dosen. Jadi terlihat perubahannya.
Baik, jadi saya rasa cukup video presentasi kali ini. Semoga ada hal yang bisa kita pelajari dari video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bisa disempurnakan berikutnya. Terima kasih. Saya tutup video ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.